Kami lanjutkan kembali dialog bersama Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif dari APBI. Tadi Anda mengatakan hal-hal menarik di akhir tahun ini menjelang 2019, khususnya untuk kebijakan-kebijakan mungkin rencana kerja gitu ya untuk perusahaan-perusahaan batubara di tahun depan 2019. Apa yang menarik nih dari rencana kerja 2019? Iya, yang menariknya pertama tekanan harga ya, tekanan harga. Jadi yang tadi kita sampaikan mengenai ketidakpastian di kebijakan di Tiongkok ya, yang mempengaruhi harga sehingga harga trennya turun dan diperkirakan masih akan berlanjut di awal tahun. Nah, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi bagaimana rencana produksi mereka dan ekspor di 2019. Ya. Di satu sisi perusahaan juga dibebani kewajiban untuk memenuhi pasokan dalam negeri yang 25%. Nah, saat ini perusahaan sedang berlomba-lomba atau berusaha untuk memenuhi kebijakan tersebut ya. Jadi karena sanksinya cukup ekstrim ya. Sanksinya ekstrim yaitu pemerintah hanya bisa memberikan persetujuan ekspor terhadap realisasi DMO 4 kali realisasi DMO. Oke. Ya, 4 kali realisasi DMO. Jadi katakanlah satu perusahaan yang tadinya 4 juta ton mereka produksi 2017, tahun ini mereka harus menyisihkan 1 juta untuk ke dalam DMO. negeri. Nah, tapi kalau perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi, mungkin speknya tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, tentunya perusahaan tersebut harus membeli kuota ya. Oke. Nah, kalau dalam satu dan lain hal perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi DMO, produksinya tahun depan bisa zero gitu loh. Oke. Ya, nah bahkan ini bisa zero. tidak ada produksi sama Iya, sekali. ini ekstrimnya kalau kita melihat. Nah, ini kekhawatiran yang dihadapi oleh dua perusahaan ya, memprediksi pasar ya dengan harga yang trennya menurun, di satu sisi harus memenuhi kewajiban DMO. Nah, ini yang menariknya di situ. Oke, dan kewajiban demo ini juga kan sempat tarik ulur gitu ya, bisa dikatakan sepanjang tahun 2018 ini. Anda melihat apakah kebijakan ini justru menjadi sentimen yang cukup negatif untuk industri batu bara atau justru menjadi sentimen positif di tengah mungkin permintaan dunia yang sedang menurun, tapi ya udahlah masuk ke pasar domestik saja dulu. Ya, sejatinya sih sebenarnya yang kebutuhan pasokan dalam negeri ini adalah harapan kita sih kalau dalam negerinya demand-nya berkembang tentu lebih bagus ya. Sayangnya tapi tidak gitu ya, apalagi sayangnya PLN tidak. itu kan tadi Kedua, terkait dengan realisasi yang datanya baru keluar hari ini. Gitu. Kemudian juga adanya kebijakan cap ya, price cap. Jadi kalau DMO secara umum bedanya berapa jauh dari harga pasaran gitu dunia dengan harga DMO? Pada saat ditetapkan di bulan Maret itu harga pasaran di atas 100 ya, 105, 110, sementara harganya ditetapkan $70. Oke. Nah, itu yang membuat margin daripada emiten banyak yang terpangkas ya, sampai ada yang sampai 20%, 30% bahkan ya. Nah, ini yang menjadi beban. Di satu sisi juga PLN juga ingin memastikan pasokan dari batu bara ini terpenuhi untuk kelistrikan nasional dan pemerintah juga berkepentingan menjaga supaya dampak terhadap kenaikan harga ini tidak membebani harga listrik buat rakyat. Nah, ini dilematis yang dialami. Dari sisi pelaku usaha tentunya ya sekarang dengan kondisi pasar yang turun, dengan pemenuhan DMO kebutuhan dalam negerinya sedikit ya, ini kesulitan perusahaan untuk bisa memenuhinya gitu ya. Oke, margin tapi semakin tipis dong harusnya dari sekarang sudah di bawah 100 tapi 70 gitu. Tapi apakah nanti 2019 apakah DMO-nya juga harganya diturunkan dengan adanya tren harga batu bara dunia? Anda melihatnya sudah ada indikasi ke sana belum dari pemerintah? Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang menarik. Ini pengamatan yang menarik karena memang dengan harga yang terus turun tentunya harga yang 70 apalagi bagi batu bara yang kalori rendah ini tentunya mungkin harga 70, harga price cap tentunya itu mungkin lebih tinggi dibanding harga pasar ya. Nah, ini yang dikhawatirkan ke depan ya. Kalau pemerintah bisa saja, tapi mudah-mudahan sih kita harapkan ini konsistensi ya, karena memang ditargetkan sampai 2019 ya berlakunya price cap tadi. Cuma sekarang bagaimana pemerintah menyikapi kondisi yang dialami perusahaan ya dalam memenuhi kewajiban DMO, kemudian harga di satu sisi, tapi tentunya kita juga pemerintah harus memperhatikan perusahaan-perusahaan yang udah dirugikan oleh price cap ya, yang mereka udah terlanjur menjual banyak ke dalam negeri, mereka harus merecover. Nah, itu memang kepentingannya agak kompleks di sini, kita paham. Cuman memang dampak terhadap rencana produksi 2019 ini jadi tanda tanya sih. Oke, tanda tanya besar karena memang rencananya akan Anda melihatnya
pemerintah ini akan menaikkan kembali untuk produksinya, kemudian juga untuk mungkin jatah yang boleh diekspornya dan DMO-nya, atau Anda melihat datanya akan seperti apa nih arah kebijakan pemerintah 2019? Nah, ini menariknya karena tadi disampaikan di awal bahwa oversupply di Cina itu sebagian juga di kontribusi dari ekspor kita yang melonjak. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangeran Punce, CNBC Indonesia, Beyond Business.